Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Indah. Kami dari kelompok 6 kelas A ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Fitoterapi pada Diabetes mellitus dan komplikasinya. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Latar belakang dari diabetes sendiri yaitu penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah akibat gangguan sekresi dan kerja insulin. Menurut International Diabetes Federation, prevalensi diabetes terus meningkat secara global dengan estimasi 537 orang dewasa hidup dengan diabetes pada tahun 2021 dan diprediksi mencapai 783 juta pada tahun 2045. Di Indonesia sendiri, prevalensi meningkat dari 6,9 pada 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018. Pengelolaan diabetes umumnya menggunakan obat sintetik seperti metformin, sulfonylurea, dan insulin. Namun, penggunaan jangka panjang sering menimbulkan efek samping seperti hipoglemi, gangguan gastrointestinal, hepatotoksit, dan lain-lainnya, serta biaya pengobatan yang tinggi menjadi beban ekonomi penderita. Kemudian, tumbuhan obat menjadi alternatif dalam pengelolaan diabetes karena telah digunakan secara turun-temurun dalam pengobatan tradisional. WHO memperkirakan 80% populasi di negara berkembang masih bergantung pada pengobatan berbasis tumbuhan. Kelebihannya meliputi biaya terjangkau, efek samping minimal, dan aksesibilitas yang baik terutama di pedesaan. Lebih dari 800 spesies tumbuhan telah diidentifikasi memiliki aktivitas antidiabetik dengan kandungan senyawa bioaktif seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, saponin, dan polisakarida. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dari makalah ini yaitu yang pertama, apa saja jenis tumbuhan obat yang memiliki potensi sebagai antidiabetik. Yang kedua, bagaimana mekanisme kerja senyawa bioaktif dari tumbuhan obat dalam menurunkan kadar glukosa darah. Yang ketiga, apa saja senyawa fitokimia yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antidiabetik pada tumbuhan obat. Yang keempat, bagaimana efektivitas dan keamanan penggunaan tumbuhan obat sebagai terapi alternatif untuk diabetes mellitus. Yang kelima, bagaimana perbandingan efektivitas tumbuhan obat dengan obat antidiabetik sintetik. Kemudian, tujuannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi berbagai jenis tumbuhan obat yang memiliki aktivitas antidiabetik berdasarkan studi fitoterapi. Yang kedua, menganalisis mekanisme kerja dari senyawa bioaktif tumbuhan obat dalam mengendalikan kadar glukosa darah. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan mengkarakterisasi senyawa fitokimia yang bertanggung jawab terhadap efek antidiabetik pada tumbuhan obat. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas dan profil keamanan penggunaan tumbuhan obat untuk diabetes mellitus berdasarkan studi in vivo, in vitro, dan uji klinis. Yang kelima, membandingkan efektivitas tumbuhan obat dengan obat antidiabetik sintetik untuk memberikan rekomendasi penggunaan yang berbasis bukti ilmiah. Ini adalah tinjauan diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit hiperglikemia kronis akibat gangguan kesehatan atau gangguan sekresi dan kerja insulin. Nah, penyakit ini termasuk ke dalam penyakit kronis di mana menyebabkan beban kesehatan global yang tinggi. Prevalensinya itu pada tahun 2019 itu mencapai 463 juta penderita dan diperkirakan pada tahun 2045 itu akan mencapai 700 juta penderita. Peningkatan kasus diabetes mellitus biasanya terjadi di negara berpendapatan menengah. Untuk dampaknya sendiri itu biasanya meningkat pada anak-anak dan remaja sehingga menyebabkan obesitas. Selain itu, dan berdampak juga pada beban ekonomi yang besar karena membutuhkan biaya pengobatan jangka panjang dan komplikasi. Ini adalah patofisiologi diabetes mellitus. Untuk diabetes mellitus tipe 1 terjadi akibat reaksi autoimun yang disebabkan sel beta pankreas rusak sehingga insulin tidak dapat bekerja. Untuk faktor penyebabnya itu biasanya karena genetik dan pemicu lingkungan lainnya seperti infeksi virus. Sedangkan untuk diabetes mellitus tipe 2 itu karena resistensi insulin yang disebabkan sel tidak dapat merespon insulin sehingga pankreas bekerja dengan keras dan menyebabkan sel beta pankreas kelelahan sehingga menyebabkan hiperglikemia kronis. Selain itu, hiperglikemia juga dapat meningkatkan AGE atau Advanced Glycation End Product yang menyebabkan kerusakan sel. Selain itu, hiperglikemia juga dapat menyebabkan stres oksidatif
yang menyebabkan radikal bebas sehingga menyebabkan kerusakan jaringan terutama pada pembuluh darah. Selain itu terjadi aktivasi jaringan lain ya sehingga poliol dan protein kinase C yang dapat menyebabkan komplikasi. Adalah jenis diabetes mellitus. Jenis DM ada 3, yaitu DM tipe 1, DM tipe 2, dan diabetes gestasional. Pada DM tipe 1 itu diakibatkan karena tubuh tidak dapat memproduksi insulin sehingga menyebabkan hiperglikemia kronis. Nah, DM tipe 1 ini umumnya terjadi pada anak-anak dan remaja, namun juga bisa terjadi pada orang dewasa. Sedangkan untuk DM tipe 2 itu disebabkan karena biasanya obesitas, kurang gerak, pola makan tinggi kalori, dan riwayat keluarga. Pada DM tipe 2 ini terjadi penurunan insulin dan sel beta pankreas sehingga menyebabkan hiperglikemia yang kronis. Jenis diabetes mellitus yang terakhir yaitu diabetes gestasional, di mana diabetes ini terjadi pada ibu hamil, terutama pada trimester 2 dan 3, diakibatkan karena kadar glukosa yang tinggi. Selain itu, perubahan hormon juga dapat mempengaruhi penggunaan insulin. Untuk faktor risikonya meliputi obesitas, riwayat keluarga diabetes, dan riwayat DM gestasional sebelumnya. Selanjutnya adalah manifestasi klinik dan komplikasi DM. Untuk manifestasi kliniknya meliputi poliuria, polidipsi, polifagi. Selain itu terjadi penurunan berat badan yang tanpa sebab sehingga menyebabkan tubuh memecah lemak dan protein karena insulin tidak dapat bekerja dengan baik. Selain itu, manifestasi kliniknya juga apabila dalam kondisi yang berat itu dapat memerlukan penanganan yang segera. Untuk komplikasi DM sendiri ada 2, yaitu mikrovaskular dan makrovaskular. Untuk mikrovaskular itu meliputi retinopati, nefropati, dan neuropati. Sedangkan makrovaskular seperti penyakit jantung koroner, stroke, penyakit arteri perifer yang dapat mengakibatkan aterosklerosis. Ini adalah terapi farmakologi. Berikut adalah algoritma terapi untuk penyakit diabetes mellitus. Untuk yang pertama itu ada metformin, di mana obat ini merupakan first line dari DM tipe 2 dengan mekanismenya itu menurunkan produksi glukosa di hati dan meningkatkan sensitivitas insulin perifer. Yang kedua ada GLP-1 reseptor agonis, di mana mekanismenya itu meniru hormon GLP-1 sehingga meningkatkan sekresi insulin bergantung pada glukosa dan menurunkan glukagon, memperlambat pengosongan lambung. Selain GLP ini direkomendasikan pada DM tipe 2 dengan obesitas. Selanjutnya yaitu SGLT2 inhibitor, mekanismenya yaitu menghambat reabsorpsi glukosa di ginjal dengan meningkatkan sekresi glukosa urin. Nah, SGLT2 inhibitor ini cocok digunakan untuk pasien dengan risiko tinggi gagal ginjal atau jantung. Selanjutnya yaitu DPP4 inhibitor, di mana mekanismenya itu menghambat enzim DPP4 dengan meningkatkan kadar inkretin. Selain itu, sekresi insulin akan meningkat bergantung dengan glukosa dan menurunkan produksi glukagon. Selanjutnya yaitu golongan thiazolidinediones, di mana mekanismenya itu meningkatkan sensitivitas insulin melalui aktivasi PPAR gamma dengan membantu penggunaan glukosa lebih efektif sehingga glukosa darah akan turun. Dan yang terakhir itu adalah sulfonylurea, di mana mekanismenya itu meningkatkan sekresi insulin dari sel beta pankreas via kanal KATP. Golongan ini efektif menurunkan glukosa darah dan memiliki harga yang terjangkau. Namun, golongan ini memiliki risiko hipoglikemia dan dapat meningkatkan berat badan. Itu terdapat terapi farmakologi dari DM yaitu insulin, di mana berikut adalah algoritma terapinya. Terapi ini merupakan terapi utama untuk DM tipe 1 dan pilihan pada DM tipe 2 apabila tidak terdapat terapi oral yang cukup. Nah, tujuannya itu mengganti atau menambah insulin yang tidak mencukupi. Nah, untuk jenis insulin sendiri itu ada beberapa dan berdasarkan onset dan durasinya itu ada insulin kerja cepat, kerja pendek, kerja menengah, dan kerja panjang. Untuk kombinasi insulin sendiri itu dia akan meniru sekresi fisiologis
sehingga dapat menjaga kestabilan glukosa sepanjang hari. Nah, untuk terapi insulin ini memerlukan pemahaman pasien tentang mengenai bagaimana cara penyuntikannya, penyimpanannya, dan penyesuaian dosis sesuai pola makan dan aktivitas fisiknya. Namun, penggunaan terapi insulin ini juga ada risiko utama, yaitu hipoglikemi, sehingga penting untuk mengedukasi pasien agar terapi tetap aman dan efektif. Selanjutnya adalah fitoterapi yang digunakan pada diabetes mellitus, di mana pada hal ini kami menggunakan beberapa tanaman, yaitu lidah buaya, bawang putih, pare, kunyit, dan juga brotowali. Yang pertama di sini ada lidah buaya, di mana lidah buaya merupakan tanaman sukulen dari genus Aloe berupa semak rendah dengan roset daun berdaging berwarna hijau. Daunnya tebal, berduri di tepi, dan tidak memiliki batang berkayu yang tinggi. Akar adventif tumbuh dari pangkalnya dan bereproduksi melalui anakan. Adapun taksonomi dari tanaman lidah buaya meliputi Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Liliopsida, orde Asparagales, famili Aspodelaceae, genus Aloe L, spesies Aloe vera L. Burm F. Bagian tanaman lidah buaya yang digunakan pada diabetes mellitus sendiri ini ada bagian gel daun bagian dalam karena mengandung polisakarida, getah daun lateks yang mengandung anthraquinone namun beresiko menimbulkan efek samping. Lalu secara tradisional juga digunakan rebusan daun utuh, di mana lidah buaya ini mengandung beberapa senyawa aktif, yaitu polisakarida acemanan dan juga glukomanan yang meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu penyerapan glukosa oleh sel. Yang kedua ada senyawa anthraquinone aloeemodin yang mengaktifkan jalur sinyal insulin dan menurunkan kadar glukosa darah. Yang ketiga ada fitosterol yang memperbaiki metabolisme lipid dan mendukung efek hipoglikemik melalui modulasi reseptor insulin. Yang keempat ada senyawa kromium yang meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas, dan yang terakhir ada senyawa flavonoid yang memberikan efek antioksidan dan mengurangi stres oksidatif pada diabetes. Selanjutnya adalah mekanisme kerja dari masing-masing senyawa yang telah dijelaskan. Itu yang pertama ada meningkatkan sensitivitas insulin, di mana pada mekanisme ini acemanan dan juga glukomanan membantu peningkatan pengambilan glukosa oleh sel. Yang kedua ada mekanisme melindungi sel beta pankreas, senyawa yang bertanggung jawab pada mekanisme ini adalah flavonoid dan polifenol. Lalu yang ketiga ada mekanisme memperbaiki metabolisme lipid, di mana pada mekanisme ini fitosterol menurunkan lemak bebas dan meningkatkan respon insulin. Yang keempat ada mekanisme meningkatkan sekresi insulin, di mana mineral jejak seperti kromium, zinc, dan vanadium mendukung aktivitas dan pelepasan insulin. Yang terakhir ada mekanisme mengurangi resistensi insulin, yaitu senyawa antiinflamasi menurunkan sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa dan juga interleukin 6. Selanjutnya adalah penggunaan empiris atau tradisional lidah buaya, di mana pada penelitian oleh Nazar dan kawan-kawan pada tahun 2024 mengevaluasi penggunaan tanaman obat antidiabetik secara tradisional di Kabupaten Karak, Pakistan melalui pendekatan etnobotani. Hasilnya bahwa daun lidah buaya digunakan dalam bentuk gel atau jus sebagai ramuan penurun gula darah secara tradisional. Aloe vera memiliki nilai RFC dan FL tinggi, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitasnya dalam mengelola diabetes dan penyakit lain seperti luka atau gangguan kulit. Penelitian eksperimental yang pertama ada penelitian in vitro, di mana pada penelitian Muniz Ramirez dan kawan-kawan 2020 ekstrak metanol daun aloe vera dalam uji in vitro untuk melihat kemampuannya menekan pembentukan advanced glycation end products dengan hasil menghambat pembentukan H dan CML dengan konsentrasi AVM 5 mg per mili, menurunkan H hingga 85% dan CML hingga 73%. Efek antioksidannya meningkatkan kelompok thiol protein untuk melindungi dari stres oksidatif.
Lalu ada mekanisme menghambat enzim karbohidrat yaitu alfa amilase dan alfa glukosidase, menurunkan lonjakan glukosa postprandial serta menghambat lipase pankreas yang berpotensi menurunkan penyerapan lemak dan meningkatkan sensitivitas insulin. Sedangkan penelitian in vivo oleh Hagani DKK 2022 dengan model hewan uji tikus mencit yang diinduksi streptotoksin untuk menyerupai diabetes dengan sediaan lidah buaya oral dalam dosis 300 mg per kilogram berat badan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemberian aloe vera pada tikus diabetik secara konsisten menurunkan kadar glukosa darah dibandingkan kelompok kontrol diabetik. Terdapat peningkatan level antioksidan dengan cara meningkatkan aktivitas enzim seperti superoksida dismutase dan katalase, serta menurunkan penanda stres oksidatif seperti MDA dalam jaringan tikus diabetik. Aloe vera dapat memperkuat sistem pertahanan redoks dan mengurangi kerusakan sel pankreas akibat radikal bebas. Senyawa bioaktif di dalam aloe vera juga termasuk sterol dan polifenol memiliki mekanisme perlindungan antiinflamasi dan hiperglikemik. Efek lainnya termasuk perbaikan profil lipid dan pengurangan level sitokin proinflamasi yang berkontribusi pada efek antidiabetik jangka panjang. Selanjutnya adalah penelitian klinis di mana pada studi Husaini dan kawan-kawan pada tahun 2012 melibatkan 60 pasien diabetes tipe 2 dengan dislipidemia yang mendapatkan kapsul gel aloe vera 300 mg tiap 12 jam selama 2 bulan bersamaan dengan terapi standar. Aloe vera menunjukkan penurunan glukosa puasa hingga 4,8% dan HbA1c hingga 8,1% serta perbaikan profil lipid terutama penurunan total kolesterol dan LDL. Tidak ada perubahan signifikan pada trigliserida, HDL maupun fungsi hati dan ginjal, sehingga aloe vera dinilai cukup aman sebagai terapi tambahan. Selanjutnya adalah dosis yang digunakan untuk sebagai efek antidiabetik pada lidah buaya, di mana pada penelitian Husaini dosis yang digunakan yaitu 300 mg 2 kali sehari selama 2 bulan. Lalu pada penelitian Hagani itu digunakan dosis 100 hingga 500 mg per kilogram berat badan, serta pada uji in vitro Muniz Ramirez dan kawan-kawan digunakan ekstrak dengan konsentrasi 5 mg per mili. Selanjutnya itu kontraindikasi lidah buaya. Lidah buaya ini dikontraindikasikan pada pasien diabetes yang menjalani terapi antidiabetik karena resiko hipoglikemi serta pasien dengan gangguan gastrointestinal. Selain itu, aloe vera tidak dianjurkan untuk pasien dengan gangguan hati atau ginjal serta ibu hamil dan menyusui. Yang terakhir yaitu interaksi dengan komponen lain. Aloe vera dapat berinteraksi dengan obat antidiabetik oral atau insulin dan meningkatkan resiko hipoglikemi serta menurunkan penyerapan obat akibat efek pecaharnya. Selain itu, aloe vera berpotensi memengaruhi metabolisme obat di hati serta memperkuat efek diuretik atau suplemen herbal lain yang memiliki efek serupa. Selanjutnya adalah bawang putih. Bawang putih adalah tanaman berbentuk herba tahunan yang berbentuk umbi. Umbi pada bawang putih ini berwarna putih, coklat, muda, ungu muda, dengan bentuk bulat, elips atau lingkaran elips lebar melintang dan elips sempit melintang. Setiap umbi terdiri dari beberapa siung yang merupakan organ reproduksi bawang putih. Setiap siung terdiri dari tunik pelindung. Selanjutnya adalah taksonomi dari bawang putih. Bawang putih ini termasuk ke dalam famili Amaryllidaceae dengan genus Allium dan juga spesies Allium sativum. Next, bagian tanaman yang digunakan secara umum, tanaman yang digunakan itu adalah bagian umbinya. Berdasarkan penelitian dari Soshi et al 2017 itu pemberian suplemen kapsul umbi bawang putih itu bisa menurunkan gula darah. Kemudian pada penelitian lainnya itu menunjukkan bahwa pemberian bawang putih mentah yang dihancurkan 2 kali sehari selama 2 minggu itu dapat menurunkan lingkar pinggang, tekanan darah sistolik dan juga diastolik, trigliserida, fasting blood glucose yang signifikan serta kenaikan HDL. Selanjutnya adalah senyawa aktif. Senyawa aktif dalam bawang putih yang berperan sebagai agen antidiabetik yang pertama adalah alisin. Alisin itu adalah senyawa sulfur yang dia itu memiliki efek menurunkan kolesterol, antioksidan, menurunkan tekanan darah, dan mencegah penggumpalan darah. Selanjutnya adalah S-alil cysteine sulfoksida atau SACS. Dia itu memiliki efek antioksidan sehingga melindungi sel beta pankreas dan memperbaiki respons insulin.
Yang ketiga adalah selenium. Selenium ini berperan sebagai anti diabetes karena memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. Selanjutnya adalah mekanisme kerja. Mekanisme kerja dari SAC dan juga flavonoid itu SAC menurunkan inflamasi dan juga stres oksidatif, melindungi sel pankreas. Sedangkan flavonoid itu menurunkan ROS atau reaktif oksigen spesies atau radikal bebas dan melindungi sel Langerhans, regenerasi sel beta, sehingga efeknya adalah meningkatkan insulin dan juga menurunkan resistensi dari insulin. Selain itu, dia menghambat dari GLUT2 sehingga menurunkan penyerapan dari glukosa. Yang ketiga adalah meningkatkan sensitivitas insulin dan juga aktivitas PKA sehingga produksi insulinnya lebih optimal. Mekanisme dari anti diabetes dari bawang putih itu ada juga mekanisme anti angiogenik, yaitu menghambat VEGF dan juga AKT atau ERK. Dia mencegah pembuluh darah yang abnormal sehingga mencegah retinopati dan juga DME. Mekanisme lainnya yaitu sebagai antioksidan, melindungi retina dari stres oksidatif dan juga memiliki efek antiinflamasi, mengurangi peradangan penyebab penebalan dari makula. Selain itu, bawang putih ini juga berefek pada lemak darah, yaitu memperlambat penyerapan lemak dan menurunkan produksi dari LDL. Kemudian dari senyawa alisin sendiri ini itu dia bisa menghambat enzim pembentuk kolesterol seperti HMG-CoA sintase dan menurunkan trigliserida melalui hambatan malik enzim FAS dan juga G6PD. Terdapat beberapa penelitian eksperimental baik in vivo, in vitro maupun penelitian klinis. Yang pertama adalah uji in vitro. Uji in vitro ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Yang pertama ada Gedo et al. 2023, itu melakukan uji SAC pada kultur sel endotel untuk menilai antioksidan NO atau ENOS dan stres oksidatif. Itu hasilnya diperoleh bahwa SAC yaitu salah satu senyawa yang terkandung dalam bawang putih mampu menurunkan ROS, memodulasi jalur NSH2S dan melindungi sel endotel sehingga relevan untuk mencegah komplikasi vaskular dari diabetes. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Obi dan Arome 2019, itu menguji ekstrak bawang putih terhadap enzim alfa-glukosidase. Aktivitas penghambatan meningkat seiring naiknya konsentrasi ekstrak, yaitu ditandai oleh nilai IC50 sebesar 16,93 mg per mili. Nilai tersebut itu dibandingkan dengan akarbosa, bahwa akarbosanya itu adalah 3,19 plus 0,42 mg per mili, sehingga nilai IC50-nya ini kurang lebih sama-sama sangat kuat. Selanjutnya adalah menunjukkan mekanisme penghambatan alfa-glukosidase mirip obat anti diabetes yaitu akarbosa dan juga mifenytol. Selanjutnya adalah in vivo. In vivo ini dilakukan oleh Thompson et al. 2015 pada tikus yang diinduksi oleh STZ. Itu terbukti menurunkan glukosa darah, memperbaiki profil lipid, dan meningkatkan kapasitas antioksidan, sehingga efek protektif terhadap stres oksidatif. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kaur et al. 2016 ini menunjukkan bahwa kombinasi antara ekstrak bawang putih dengan resveratrol itu dapat menekan stres oksidatif, menjaga kelangsungan sel beta, dan juga mengurangi komplikasi dari diabetesnya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Si et al. 2023 itu menunjukkan polisakarida bawang putih pada model hewan diabetes itu dapat menurunkan glukosa darah dan memodulasi jalur metabolik hati sehingga meningkatkan sensitivitas insulin dan juga regulasi dari glukosa. Penelitian yang terakhir yaitu dilakukan oleh Rais et al. 2024, yaitu pemberian oral dari SAC itu terbukti menurunkan hiperglikemi, mengurangi stres oksidatif, serta memberi perlindungan pada hati dan juga ginjal. Selanjutnya adalah penelitian klinis. Penelitian klinis ini dilakukan oleh Soshi et al. 2017 pada 60 pasien DM usia 40-60 tahun yang obesitas dan juga memiliki DM serta obesitas. Pada kelompok A ini diberikan oleh metformin 1000 mg per hari, dan kelompok B-nya diberikan metformin plus kapsul bawang putih 500 mg per hari selama 12 minggu. Hasilnya itu menunjukkan bahwa terjadi penurunan signifikan nilai FBG dan juga PPBG pada pasien dengan kelompok B, dan juga terjadi penurunan HbA1c tetapi tidak begitu signifikan. Selanjutnya adalah penelitian oleh Chowdhury et al. 2018 yang dilakukan pada 40 pasien dengan sindrom metabolik usia 30 hingga 70 tahun, menunjukkan bahwa bawang putih mentah 100 mg per kilogram BB yang diberikan 2 kali sehari selama 4 minggu itu menunjukkan penurunan signifikan terhadap lingkar pinggang, nilai SBP, trigliserida, dan juga gula darah puasa. Terjadi peningkatan nilai HDL dan juga perubahan BMI tetapi tidak signifikan. Selanjutnya adalah dosis. Dosis efektif dalam berbagai studi itu berkisar antara 500 hingga 1600 mg per hari, terutama yaitu adalah bubuk bawang putih atau garlic powder. Berdasarkan penelitian Soshi et al. Itu menggunakan bawang putih 500 mg per hari itu terbukti menurunkan FBG dan juga PPBG. Pada penelitian Sangoni et al. 2020 itu menggunakan dosis 1600 mg per hari itu terbukti menurunkan glukosa darah puasa, menurunkan insulin dan juga menurunkan HOMA-IR dan juga meningkatkan aktivitas antioksidan.
Penelitian lain oleh Sulaimani et al. 2020 itu menggunakan dosis 800 mg per hari, itu terbukti menurunkan FBS dan menurunkan nilai HbA1c serta perbaikan fungsi hati. Penelitian lain yang dilakukan oleh Zadosh et al. 2021 itu menggunakan dosis 800 mg per hari, itu menunjukkan perbaikan parameter resistensi insulin. Dan juga penelitian terakhir itu oleh Villanova et al. tahun 2024, itu H. garlic extract, itu menunjukkan perbaikan glikemi via antioksidan dan meningkatkan sensitivitas dari insulin. Selanjutnya adalah kontraindikasi bawang putih ini berindikasi dengan glibenclamid. Bawang putih dapat meningkatkan efek hipoglikemik, yaitu risiko hipoglikemia. Dengan metformin itu dapat meningkatkan konsentrasi plasma metformin sehingga memperkuat penurunan gula darah, sehingga diperlukan pemantauan dosis. Bawang putih ini juga kontraindikasi dengan antiplatelet, yaitu bawang putih meningkatkan risiko pendarahan terutama pada pasien yang menggunakan obat antiplatelet terapi kardiovaskuler. Selanjutnya adalah interaksi dengan komponen lain seperti obat dan juga makanan. Kurang lebih sama dengan interaksi sebelumnya. Bawang putih ini interaksi dengan glibenclamid, bahwa bawang putih itu memperkuat efek hipoglikemi, kemudian dengan metformin itu dapat meningkatkan konsentrasi metformin di plasma sehingga efek penurunan gula darahnya itu semakin kuat, sehingga diperlukan pemantauan dosis terapi. Kemudian interaksi dengan obat antiplatelet atau antikoagulan seperti aspirin dan juga warfarin, sehingga dia itu bisa meningkatkan risiko pendarahan. Kesimpulannya bahwa bawang putih ini tuh efektif sebagai anti diabetes, tapi dia juga harus hati-hati bila dikombinasikan dengan obat hipoglikemik seperti glibenclamid dan juga metformin, atau obat pengencer darah seperti warfarin dan juga aspirin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanaman pare atau Momordica caranthia, di mana botani tanaman pare merupakan tanaman merambat dari famili Cucurbitaceae dengan daun tinggi, bunga jantan betina terpisah, serta buah bergerigi dan pahit. Tanaman ini tumbuh baik di daerah tropis dan sering dimanfaatkan sebagai sayuran. Lalu buah mudanya juga sering dipanen dan dikonsumsi sebagai makanan maupun diolah sebagai obat tradisional. Lalu taksonomi dari tanaman pare ini meliputi kingdom yaitu Plantae, subkingdomnya ada Tracheobionita, lalu divisinya ada Magnoliophyta, kelasnya ada Magnoliopsida, subkelasnya Dilenidae, lalu ordonya Violales, familinya Cucurbitaceae, genusnya Momordica dan spesiesnya itu Momordica caranthia. Untuk bagian tanaman yang digunakan ada berbagai ekstrak buah pare, meliputi etanol, fraksi etanol, etil asetat, dan N-heksan, di mana N-heksan ini memberikan efek paling kuat untuk aktivitas antidiabetik. Lalu daun pare juga digunakan sebagai infusa untuk terapi diabetes. Juga ada biji pare serta saponin dan polisakarida terisolasi yang juga menunjukkan aktivitas hipoglikemik. Jadi hampir seluruh bagian pare itu dapat digunakan untuk antidiabetik. Lalu senyawa aktifnya, pare ini mengandung berbagai senyawa antidiabetik. Ada karantin, ini steroid saponin penurun glukosa. Ada polipeptid P, ini peptida yang bekerja menyerupai insulin. Lalu ada juga momordisin, lektin, dan glikosida cucurbitacein. Ini senyawa pahit yang berkontribusi pada efek metabolik. Lalu pare juga kaya akan saponin, polisakarida, flavonoid, alkaloid, dan juga polifenol. Untuk saponin dan polisakarida ini bekerja menurunkan glukosa melalui peningkatan sensitivitas insulin dan efek antioksidan. Untuk flavonoid dan polifenol ini antioksidan yang melindungi hati dan juga pankreas. Lalu aktivitas antidiabetik terdapat juga pada berbagai fraksi polar, semipolar, dan nonpolar, di mana N-heksan dan kloroform itu memiliki efek hipoglikemik yang paling kuat. Selanjutnya adalah mekanisme kerja, di mana ada karantin dan polipeptid P ini dapat merangsang sel beta pankreas dengan meningkatkan produksi dan sekresi insulin. Lalu juga mekanismenya dapat meningkatkan sensitivitas insulin dengan perbaikan pensinyalan reseptor insulin dan peningkatan ekspresi GLUT4. Lalu juga dapat mengatur metabolisme glukosa di hati melalui aktivasi AMPK dengan menurunkan gluconeogenesis dan meningkatkan oksidasi glukosa. Lalu juga dapat menghambat pemecahan dan penyerapan glukosa di saluran cerna. Ini untuk menekan lonjakan glukosa postprandial. Lalu aktivitas antioksidan seperti flavonoid, polifenol, polisakarida ini juga dapat melindungi sel pankreas dan jaringan dari stres oksidatif. Adapun dapat juga menurunkan ekspresi DPP4 dan memiliki aktivitas agonis PPAR dengan membantu regulasi metabolisme glukosa dan lipid. Selanjutnya adalah penggunaan empiris dan
atau tradisional, di mana pare ini telah lama digunakan secara empiris untuk menurunkan gula darah. Buah pare sendiri dikonsumsi sebagai sayuran harian dengan cara dimakan mentah, direbus, atau sebagai lalapan pahit. Lalu daun pare juga digunakan dalam bentuk rebusan atau infusa sebagai ramuan penurun gula. Adapun beberapa kelompok masyarakat ini mengombinasikan pare dengan kumis kucing, sambiloto, ataupun rosella untuk meningkatkan efek penurunan glukosa dalam bentuk jamu atau perasan buah. Selain itu, selain menurunkan gula darah, pare juga bisa membantu meningkatkan stamina, menurunkan lemak, dan menjaga fungsi hati. Akan tetapi, bukti klinis penggunaan pare ini masih terbatas ya. Jadi pare ini dapat meningkatkan obat antidiabetik seperti metformin dan glibenclamid jika dikonsumsi rutin. Jadi untuk penggunaan pare bersamaan obat antidiabetes ini masih harus dikonsultasikan kembali ke dokter. Selanjutnya adalah penelitian eksperimental di mana secara in vitro menurut Hadik DKK 2023, ekstrak atau fraksi pare ini diuji pada sel otot C2-C12 untuk melihat efek penyerapan glukosa, di mana didapatkan pare ini meningkatkan ekspresi GLUT4 sehingga penyerapan glukosa sel meningkat. Lalu juga menurunkan ekspresi DPP4 berdasarkan analisis RT-PCR sehingga memperpanjang aktivitas inkretin. Lalu juga mengaktifkan pensinyalan insulin melalui peningkatan fosforilasi protein kunci, serta didapatkan informasi bahwa beberapa fraksi ini meningkatkan sensitivitas insulin dan ekspresi gen metabolisme glukosa. Dan juga kombinasi fraksi tertentu menunjukkan aktivitas PPAR agonistik yang mengatur metabolisme lipid dan glukosa. Lalu untuk penelitian secara in vivo menurut Afifa DKK 2022, digunakan model hewan uji yaitu tikus atau mencit yang diinduksi STZ atau aloksan untuk menyerupai diabetes. Lalu sediaan yang diuji itu infusa daun pare sebesar 10-20%, ekstrak etanol buah 100-400 mg kilogram BB, dan fraksi N-heksan, fraksi etanol, fraksi etil aseta, dan partisi klorofor. Lalu semua bentuk ekstrak ini menunjukkan penurunan glukosa darah puasa secara signifikan, di mana fraksi N-heksan ini memberikan efek penurunan glukosa paling kuat, di mana partisi kloroform efektif pada kurang lebih dosisnya itu 50 mg per kilogram berat badan. Lalu juga ekstrak pare itu juga memperbaiki profil lipid sehingga dapat menurunkan kolesterol total dan juga menurunkan TG atau trigliserida. Lalu hasil histopatologi didapatkan perbaikan struktur pulau Langerhans dan juga regenerasi parsial sel beta dan juga perbaikan kondisi hati dari model hewan uji. Adapun aktivitas fraksi di sini ada saponin dengan dosis 40 mg per kilogram memberikan efek hipoglikemik lebih kuat dibanding polisakarida dosis 500 mg per kilogram. Untuk mekanismenya, aktivasi AMPK di hati ini akan menyebabkan penurunan gluconeogenesis sehingga produksi glukosa endogen juga menurun. Selanjutnya ada penelitian klinis. Jadi belum terdapat penelitian klinis yang mengevaluasi efektivitas pare sebagai terapi antidiabetik pada manusia. Bukti yang tersedia itu juga masih terbatas pada studi in vitro dan in vivo yang menunjukkan potensi pare dalam menurunkan glukosa, memperbaiki fungsi sel beta, memodulasi pensinyalan insulin, serta memberikan efek antioksidan dan hipolipidemik. Adapun data klinis yang menetapkan keamanan dosis terapeutik maupun interaksi obat itu belum ada ya, sehingga penggunaannya pada penderita diabetes itu masih memerlukan kehati-hatian hingga nantinya tersedia penelitian klinis yang sudah terstandar. Untuk dosisnya juga belum ada dosis baku pare untuk manusia karena belum tersedia uji klinis terkontrol. Jadi ini masih sebatas uji in vivo pada hewan. Di mana in vivo hewan tadi sudah saya sebutkan menggunakan ekstrak etanol buah dosis 10-400 mg per kg/BB dengan efek terbaiknya itu sekitar 400 mg per kilogram. Lalu juga infusa daun ini efektif pada konsentrasi 10-20%. Lalu fraksi N-heksan atau partisi
chloroform ini efektifnya pada sekitar 50 mg per kilogram. Lalu saponin terisolasi ini efek kuatnya pada 40 mg per kilogram. Polisakarida juga memerlukan dosis tinggi, yaitu sekitar 500 mg per kilogram. Jadi masih belum terdapat dosis untuk manusia karena dosis hewan ini tidak dapat diterapkan ke manusia sebab ada perbedaan fisiologi dan belum adanya data toksisitas atau studi klinisnya. Untuk kontraindikasi, jadi penggunaan pare sebagai terapi tambahan diabetes itu perlu sekali kehati-hatian karena belum ada data keamanan klinis. Lalu juga pare ini tidak dianjurkan dikonsumsi bersamaan dengan obat antidiabetik seperti metformin dan glibenclamid tadi karena dapat meningkatkan risiko hipoglikemi. Lalu juga masih tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, serta pasien dengan gangguan hati atau ginjal. Dikarenakan belum ada data valid tentang toksisitasnya. Lalu meskipun dianggap aman secara tradisional karena sudah sering dikonsumsi, kelompok sensitif terhadap diabetes ataupun kelompok sensitif yang masih tidak bisa menggunakan obat tradisional seperti itu tetap harus memerlukan pengawasan tenaga kesehatan untuk mencegah efek sampingnya. Lalu yang terakhir adalah interaksi dengan komponen lain, di mana interaksi paling signifikan dari pare itu adalah interaksi farmakodinamik dengan obat antidiabetik seperti yang sudah disebutkan. Ada sulfonylurea, ada metformin atau insulin, ada juga glibenclamid. Ini karena dia itu dapat meningkatkan hipoglikemi bila digunakan bersamaan tanpa adanya penyesuaian dosis. Lalu pare juga berpotensi menimbulkan interaksi farmakokinetik melalui pengaruh terhadap enzim metabolisme dan transporter glukosa. Meskipun buktinya ini masih terbatas sekali. Selain itu, pare juga dapat bersifat sinergis dengan tanaman obat lain, misalnya dengan seledri atau dengan Ligularia fisheri yang dapat memperkuat efek penurunan glukosa dan meningkatkan resiko hipoglikemia. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan membahas bagian dari botani tanaman brotowali. Brotowali atau secara ilmiah disebut Tinospora crispa, merupakan tanaman merambat yang sangat dikenal dalam pengobatan tradisional di Asia Tenggara. Tanaman ini berasal dari famili Menispermaceae dan memiliki ciri morfologi yang cukup khas. Batangnya berbentuk silindris dan berkayu. Teksturnya terlihat kasar dan berbenjol-benjol dengan warna putih kekuningan. Menariknya, batang brotowali ini mampu menghasilkan sulur yang membantu tanaman merambat dan bertahan di lingkungannya. Untuk daunnya, brotowali memiliki daun berwarna hijau mengkilap dengan bentuk jantung yang jelas dan dilengkapi tulang daun menyirip. Keunikan bentuk daun ini sering menjadi ciri identifikasi utama. Supaya lebih jelas mengenai posisi brotowali dalam klasifikasi biologi, berikut adalah taksonominya. Tanaman brotowali termasuk dalam kingdom Plantae dengan subkingdom Spermatophyta dan divisi Magnoliophyta, dengan kelas Magnoliopsida dan ordo Ranunculates dengan famili Menispermaceae dan genus Tinospora dengan spesies Tinospora crispa. Informasi taksonomi ini penting karena membantu kita memahami hubungan kekerabatan brotowali dengan tanaman lain dalam keluarga Menispermaceae yang umumnya memiliki potensi farmakologis. Pada gambar di bagian bawah, teman-teman dapat melihat struktur batang, daun, serta bunga brotowali. Batangnya tampak berbintil khas, daunnya berbentuk jantung, dan bunga kecil berwarna kuning kehijauan. Ciri-ciri visual ini sangat membantu dalam proses identifikasi morfologis di lapangan. Setelah memahami struktur dan klasifikasinya, kita dapat lebih mudah mempelajari manfaat farmakologis serta senyawa aktif yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagian tanaman brotowali yang digunakan sebagai obat tradisional penurun glukosa darah. Sejak dulu, masyarakat Indonesia telah memanfaatkan batang brotowali, terutama dalam bentuk rebusan atau decoction.
sebagai obat tradisional penurun gula darah. Menurut Adnan et al. Pada tahun 2018, penggunaan rebusan batang brotowali dikenal efektif sebagai anti kencing manis atau anti diabetik. Tidak hanya itu, penelitian terbaru oleh Puspita Sari et al. Pada tahun 2022 menunjukkan bahwa ekstrak etanol batang brotowali memiliki potensi hipoglikemik, yaitu mampu menurunkan kadar glukosa darah secara signifikan. Penggunaan brotowali juga sering dipadukan dengan herbal lain dalam bentuk jamu untuk meningkatkan efektivitas terapi diabetes seperti yang dijelaskan oleh Witoyo et al. Pada tahun 2025. Apa yang membuat brotowali begitu efektif? Ternyata brotowali mengandung beberapa senyawa penting yang memiliki efektivitas antidiabetik, yaitu yang pertama senyawa alkaloid. Senyawa alkaloid di dalam brotowali dapat meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi produksi glukosa oleh hati. Efek ini sangat penting untuk membantu tubuh dalam mengontrol kadar gula darah secara alami. Selanjutnya yaitu senyawa flavonoid. Flavonoid berperan dalam menghambat enzim pencernaan karbohidrat sehingga pelepasan glukosa ke dalam darah lebih lambat, serta melindungi sel-sel beta pankreas dari kerusakan melalui aktivitas antioksidan. Dengan perlindungan ini, pankreas dapat bekerja lebih optimal dalam menghasilkan insulin. Kemudian, senyawa borapetosid ACE. Kelompok senyawa ini bertindak sebagai regulator glukosa dengan cara meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel dan mencegah resistensi insulin sebagai salah satu penyebab utama diabetes tipe 2. Melihat berbagai bukti ilmiah tersebut, tidak heran jika brotowali dikenal sebagai salah satu tanaman herbal unggulan untuk membantu menurunkan kadar glukosa darah. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagian tanaman brotowali yang digunakan sebagai obat tradisional penurun glukosa darah. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu mekanisme kerja brotowali dalam membantu menurunkan kadar glukosa darah. Dengan memahami mekanismenya, kita bisa melihat bagaimana tanaman tradisional ini sebenarnya bekerja secara ilmiah di dalam tubuh. Pertama, ekstrak brotowali mampu merangsang pelepasan insulin dari sel beta pankreas. Hal ini berarti brotowali membantu tubuh meningkatkan produksi insulin secara alami, sehingga gula darah dapat diturunkan lebih efektif. Selanjutnya, brotowali juga memiliki efek antiinflamasi. Senyawa alkaloid dan steroid di dalamnya dapat mengurangi peradangan yang sering menjadi pemicu resistensi insulin. Ketika inflamasi menurun, respon insulin akan membaik. Brotowali juga kaya akan antioksidan. Senyawa aktifnya bekerja menetralisir radikal bebas dan meningkatkan aktivitas enzim antioksidan. Dengan begitu, stres oksidatif yang sering memperburuk diabetes dapat ditekan. Kemudian, tidak hanya itu, ekstrak brotowali dapat menurunkan pembentukan lipid peroksida. Lipid peroksida merupakan indikator kerusakan oksidatif pada sel. Jika kadarnya menurun, berarti sel-sel tubuh lebih terlindungi. Kemudian, mekanisme berikutnya adalah peningkatan transport glukosa. Brotowali membantu meningkatkan ekspresi transporter GLUT sehingga glukosa dapat lebih mudah masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Efek ini dikonfirmasi oleh Haptemariam pada tahun 2017. Selain membantu menyerapan glukosa, brotowali juga menekan produksi glukosa berlebih dari hati melalui penghambatan proses gluconeogenesis. Dengan kata lain, brotowali mencegah tubuh menghasilkan gula tambahan. Yang terakhir, brotowali berperan dalam modulasi metabolisme lipid. Pengaturan metabolisme lemak sangat penting karena gangguan lipid sering berhubungan erat dengan diabetes. Penelitian Van et al. Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa brotowali membantu menormalkan metabolisme tersebut. Semua mekanisme ini bekerja bersama untuk mendukung pengendalian kadar glukosa darah. Sekarang, kita beralih ke bagian berikutnya, yaitu penggunaan empiris atau penggunaan tradisional brotowali. Bagian ini penting karena memberikan gambaran bagaimana tanaman ini dimanfaatkan masyarakat sebelum akhirnya diteliti secara ilmiah. Brotowali sudah digunakan sejak lama sebagai obat tradisional untuk membantu mengatasi diabetes.
Biasanya masyarakat mengolahnya dalam bentuk rebusan batang atau ekstrak. Cara ini sudah diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian dari pengobatan herbal di banyak daerah. Penggunaan brotowali cukup populer, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Masyarakat meyakini bahwa konsumsi rebusan brotowali tidak hanya dapat menurunkan gula darah, tetapi juga meningkatkan daya tahan tubuh. Keyakinan ini sudah lama berkembang sebelum adanya penelitian modern. Alasan brotowali banyak digunakan bukan tanpa dasar. Tanaman ini mengandung berbagai senyawa bioaktif, terutama kelompok alkaloid dan glikosida. Senyawa-senyawa inilah yang berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin serta membantu menurunkan kadar glukosa darah. Jadi, jika dilihat dari penggunaannya secara empiris, brotowali terbukti mempunyai peran penting dalam pengobatan tradisional. Dan yang menarik, apa yang awalnya hanya berdasarkan pengalaman turun-temurun, kini mulai terkonfirmasi oleh bukti ilmiah modern. Selanjutnya, kita masuk ke salah satu bagian penting dalam kajian ilmiah, yaitu penelitian eksperimental. Di bagian ini, kita akan melihat bagaimana brotowali diuji baik secara in vitro maupun in vivo untuk membuktikan efek antidiabetiknya. Pertama, mari kita lihat hasil penelitian in vitro, yaitu pengujian yang dilakukan pada tingkat sel atau jaringan. Ekstrak batang brotowali terbukti dapat meningkatkan sekresi insulin pada islet pankreas dan manusia, tikus, dan sel beta HIT T15. Menariknya, efek ini terjadi secara dose dependent, artinya semakin tinggi dosis, semakin besar efeknya, dan yang terpenting tanpa merusak sel. Selain itu, pada sel Brin BD11, ekstrak Methanoltinus spora crispa mampu meningkatkan sekresi insulin lebih dari 3 kali lipat hanya dalam 30 menit. Hal ini menunjukkan respon cepat dari sel beta terhadap kandungan aktif brotowali. Brotowali juga mengaktifkan jalur persinyalan insulin melalui peningkatan fosforilasi protein yang merupakan kunci yang berperan dalam proses ini. Jadi, bukan hanya meningkatkan insulin, tetapi juga meningkatkan cara kerja insulin. Kemudian, senyawa borapetol B dan borapetoside A terbukti meningkatkan sekresi insulin pada tikus normal maupun tikus diabetes tipe 2 model Goto Kakizaki. Bahkan, senyawa ini membantu menjaga integritas sel beta pankreas. Uji pada sel otot L6 myotubes menunjukkan bahwa brotowali meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel baik secara dose dependent maupun time dependent. Dan menariknya, proses ini berlangsung melalui mekanisme yang tidak bergantung pada insulin. Dengan kata lain, brotowali mampu membantu menurunkan glukosa darah melalui banyak jalur yang bukan hanya melalui satu mekanisme saja. Selanjutnya kita lihat penelitian in vivo, yaitu pengujian pada makhluk hidup. Model hewan yang digunakan adalah mencit yang diinduksi aloksan sehingga kondisinya menyerupai diabetes. Mencit diberi ekstrak brotowali dengan dosis 125, 250, dan 500 mg per kilogram berat badan secara oral. Sebagai pembanding digunakan metformin yang dilarutkan dalam teragakan. Didapatkan hasil pengujian, ekstrak brotowali dapat menekan kadar glukosa darah secara bermakna dibanding dengan kelompok kontrol dan juga kelompok pembanding. Kenaikan kadar glukosa pada kelompok uji lebih rendah secara signifikan dibandingkan dengan pembanding. Bahkan pada dosis tinggi, efeknya semakin terlihat. Selain itu, kadar glukosa yang lebih rendah pada beberapa kelompok uji kemungkinan juga terjadi karena brotowali menghambat penyerapan glukosa dari saluran cerna. Kemudian, efek antidiabetes brotowali bersifat dose dependent. Dosis 500 mg per kilogram berat badan merupakan yang paling efektif dengan penurunan kadar glukosa hingga 75,35%. Brotowali menunjukkan kemampuan menekan kenaikan kadar glukosa lebih baik daripada metformin. Namun, dalam menurunkan glukosa yang sudah tinggi, metformin masih bekerja lebih kuat. Jadi, berdasarkan penelitian, baik secara in vitro maupun in vivo, brotowali menunjukkan aktivitas antidiabetik yang sangat kuat, melalui mekanisme yang beragam, mulai dari meningkatkan sekresi insulin, meningkatkan sensitivitas insulin, hingga menghambat absorpsi glukosa.
Selanjutnya kita masuk ke bagian penelitian klinis yang membahas bukti ilmiah mengenai efektivitas Dinospora crispa atau yang dikenal dengan Brotowali dalam pengelolaan diabetes. Penelitian pertama dilakukan oleh Kang Jareoncai dan Reng Pisutipong pada tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak Dinospora crispa mampu menurunkan kadar glukosa serum sekaligus meningkatkan kadar insulin pada pasien diabetes tipe 2. Penelitian ini melibatkan 100 pasien yang dibagi secara acak menjadi kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Dan yang menarik adalah kelompok yang menerima ekstrak Dinospora crispa menunjukkan respon positif, baik dari segi stabilitas gula darah maupun peningkatan fungsi insulin. Hal ini menunjukkan bahwa Dinospora crispa memiliki potensi nyata sebagai agen herbal untuk membantu pengelolaan diabetes. Selanjutnya penelitian kedua dilakukan oleh Roy pada tahun 2015 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. Berbeda dengan studi sebelumnya, penelitian ini menggunakan Dinospora cordifolia, yakni spesies lain yang masih satu keluarga dengan Dinospora crispa. Hasilnya menunjukkan bahwa Dinospora cordifolia memiliki potensi dalam penanganan diabetes dan dislipidemi. Yang lebih penting lagi, studi ini menemukan adanya interaksi farmakokinetik yang baik antara Dinospora cordifolia dan metformin. Interaksi ini memberikan efek sinergis yang berkontribusi pada pengendalian glikemik yang lebih optimal. Jadi, dari sisi klinis, baik Dinospora crispa maupun Dinospora cordifolia menunjukkan potensi yang sangat kuat sebagai pendukung terapi diabetes. Dari kedua penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa tanaman dari genus Dinospora memiliki manfaat klinis yang menjanjikan dalam pengendalian diabetes baik secara mandiri maupun dikombinasikan dengan terapi konvensional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dosis penggunaan Brotowali khususnya ekstrak Dinospora crispa yang banyak diteliti sebagai antidiabetik. Berdasarkan penelitian oleh Devi pada tahun 2021, dosis yang umum digunakan dalam berbagai studi berada pada rentang 500 hingga 2000 mg per hari. Dosis ini terbukti konsisten digunakan untuk menilai efek hipoglikemik atau kemampuan tanaman ini dalam menurunkan kadar glukosa darah. Menariknya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis yang diberikan, umumnya efek penurunan glukosa yang dihasilkan akan semakin nyata. Hal ini menegaskan adanya hubungan yang jelas antara dosis dan respon, sehingga efektivitas Brotowali sebagai antidiabetik sangat bergantung pada jumlah yang diberikan. Namun tentu saja dosis yang lebih tinggi bukan berarti selalu lebih baik. Karena itulah kita harus mempertimbangkan aspek keamanan yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Berpindah ke bagian kontraindikasi, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebelum menggunakan Brotowali sebagai terapi tambahan diabetes. Pertama, beberapa penelitian melaporkan adanya efek samping gastrointestinal, seperti mual atau ketidaknyamanan pencernaan, terutama pada penggunaan jangka panjang. Efek ini disebutkan oleh Rakib et al. Pada tahun 2020. Selain itu, ekstrak Dinospora crispa bekerja dengan cara mensimulasi sekresi insulin. Mekanisme ini memang membantu menurunkan kadar gula darah, tetapi juga membawa resiko hipoglikemi, terutama jika dikombinasikan dengan obat diabetes lain yang memiliki mekanisme serupa. Hal ini ditekankan dalam penelitian oleh Praman et al. Pada tahun 2012. Kemudian, penggunaan jangka panjang tanpa pemantauan juga dapat menimbulkan resiko lain. Beberapa literatur menyebutkan potensi pengaruh terhadap metabolisme karbohidrat. Meskipun bukti ilmiahnya masih terbatas, informasi ini berasal dari studi oleh Martin Montalvo et al. Pada tahun 2013. Baik, pada bagian ini kita akan membahas interaksi dari Dinospora crispa dengan beberapa komponen lain termasuk obat oral antidiabetes dan tanaman herbal lainnya. Tujuan bagian ini adalah melihat bagaimana tanaman crispa tidak hanya bekerja sendiri tetapi juga bisa memberikan efek yang sinergis ketika dikombinasikan dengan komponen lain. Pertama, Dinospora crispa mengandung senyawa borepotoside dan triterpen yang terbukti merangsang sekresi insulin,
meningkatkan sensitivitas insulin, serta menghambat enzim metabolisme glukosa. Gabungan mekanisme ini membantu menurunkan resistensi insulin sehingga kadar gula darah dapat lebih mudah dikontrol. Hal ini didukung oleh penelitian Lockman et al. Pada tahun 2013. Menariknya, ketika tanaman Tinospora crispa dikombinasikan dengan obat antidiabetes seperti metformin atau sulfonylurea, efeknya menjadi lebih kuat. Senyawa dalam Tinospora crispa bekerja merangsang sekresi insulin. Sementara itu, metformin bekerja meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin dan menekan proses gluconeogenesis di hati. Hasilnya, kontrol glukosa menjadi jauh lebih efektif. Hal ini didasarkan pada penelitian oleh Kusriani et al. Pada tahun 2023. Kunyit atau Curcuma longa. Kunyit merupakan tanaman herba tahunan dari famili Zingiberaceae yang banyak dimanfaatkan sebagai herbal tradisional. Tanaman ini tumbuh setinggi 1 sampai 1,5 meter dengan daun basal oblong elips berwarna hijau tua. Bunga kunyit memiliki kelopak kuning pucat dan braktea hijau keunguan sebagai ciri khas perbungaannya. Kunyit memiliki rimpang yang bercabang berwarna orange kuning dan menjadi sumber utama kurkuminoid. Bagian tanaman yang digunakan dalam kunyit yaitu rimpangnya merupakan bagian utama yang dimanfaatkan karena menjadi pusat akumulasi metabolit bioaktif dan digambarkan sebagai orange tuberous rhizome. Kunyit termasuk spesies Zingiberaceae yang paling banyak diteliti dalam konteks diabetes. Selanjutnya, senyawa aktif yang terkandung dalam kunyit yang dapat digunakan sebagai senyawa antidiabetik. Yang pertama ada kurkumin, demetoksikurkumin, dan bisdemetoksikurkumin. Kelompok polifenol dengan dominan dengan aktivitas antihiperglikemik, antiinflamasi, dan antioksidan. Flavonoid dan polifenol tambahan berperan dalam peningkatan aktivitas antioksidan dan dukungan metabolit. Nanokurkumin dikembangkan untuk meningkatkan bioavailability kurkumin sehingga efek terapinya lebih optimal. Untuk mekanismenya kerja sendiri, itu ada proteksi sel beta pankreas, melindungi sel beta dari stres oksidatif sehingga fungsi sekresi insulin tetap terjaga, meningkatkan sensitivitas insulin, memperbaiki jalur persinyalan yang berperan penting dalam meningkatkan respons sel terhadap insulin, peningkatan ekspresi transporter glukosa, meningkatkan ekspresi GLUT2, GLUT3, GLUT4, sehingga penyerapan glukosa di jaringan perifer menjadi lebih optimal, penurunan absorpsi glukosa di usus, interaksi dengan transporter glukosa, menurunkan penyerapan gula, regulasi metabolisme glukosa di hati, aktivitas jalur AMPK, menekan gluconeogenesis sekaligus meningkatkan pemanfaatan glukosa, aktivitas antioksidan kuat, kurkuminoid dan polifenol menurunkan stres oksidatif yang menyebabkan disfungsi pankreas dan resisten insulin, modulasi jalur inflamasi, menekan aktivitas NF-kB dan sitokin inflamasi, serta memanipulasi PPARY sehingga membantu mengurangi resistensi insulin. Untuk penggunaan empiris atau tradisionalnya, itu masyarakat mengonsumsi rimpang kunyit dalam bentuk parutan, rebusan jamu, atau sebagai bumbu masakan harian untuk jaga kestabilan kadar glukosa tubuh. Yang kedua, pemanfaatannya dilakukan secara rutin dan menjadi bagian budaya pengobatan turun-menurun karena dianggap meningkatkan stamina, menyehatkan tubuh, dan menjaga keseimbangan metabolisme. Untuk kombinasi herbalnya itu, dalam praktik tradisional, kunyit sering dikombinasikan dengan jahe, temulawak, sambiloto, dan daun atau daun untuk memperkuat efek penurun gula darah. Kombinasi dalam berbagai tanaman ini secara empiris diyakini memberikan efek stabilisasi glukosa yang lebih baik. Untuk penelitian eksperimentalnya dimulai dari in vitro, jadi kurkuminoid kunyit menunjukkan efek protektif pada sel beta pankreas sehingga mengurangi stres oksidatif sehingga sekresi insulin tetap terjaga. Pada kultur sel pankreas, kurkumin meningkatkan sekresi insulin dan menurunkan kerusakan sel akibat radikal bebas. Kunyit meningkatkan pesinyalan insulin IRS1 PL3K AKT yang mendorong peningkatan respons sel terhadap insulin. Uji pada sel otot model menunjukkan peningkatan ekspresi GLUT4 yang memperkuat pengambilan glukosa oleh jaringan perifer, aktivitas AMPK di sel hati dan sel otot menurunkan produksi glukosa serta meningkatkan penggunaan glukosa secara seluler. Polifenol kunyit menunjukkan aktivitas antioksidan tinggi yang memperbaiki disfungsi sel akibat stres oksidatif, mendukung efek antidiabetes secara keseluruhan. Kemudian untuk in vivonya, pada model hewan diabetes, kurkumin menunjukkan kemampuan melindungi sel beta pankreas, meningkatkan sekresi insulin, dan memperbaiki resistensi insulin. Model hewan juga menunjukkan penurunan stres oksidatif sistemik serta peningkatan toleransi glukosa setelah pemberian ekstrak kunyit.
Selanjutnya, penelitian klinis, uji klinis acak terkontrol selama 12 bulan pada 229 pasien diabetes tipe 2 obes dievaluasi untuk melihat efek suplementasi kurkumin. Terdapat peningkatan fungsi sel beta pankreas dibuktikan dengan naiknya nilai HOMA-B yang menunjukkan peningkatan kemampuan sekresi insulin. Resistensi insulin menurun secara bermakna ditunjukkan oleh perbaikan nilai HOMA-IR. Perubahan metabolik positif lain, peningkatan adenopektin, penurunan leptin, serta penurunan berat badan dan BMI pada kelompok kurkumin. Selama intervensi, tidak ditemukan efek samping serius dan fungsi hati serta ginjal tetap stabil. Secara keseluruhan, kurkumin dinilai aman dan efektif dalam meningkatkan kontrol glikemik, memperbaiki resistensi insulin, dan mendukung perbaikan metabolik pada penderita diabetes tipe 2. Untuk dosisnya itu, pada uji klinis Yai-Wak Wong et al. 2024, pasien diabetes tipe 2 obesitas diberikan kurkumin 1.500 mg per hari secara oral selama 12 bulan untuk mengevaluasi efek jangka panjang terhadap kontrol glikemik. Hasil studi menunjukkan bahwa dosis tersebut mampu menurunkan glukosa darah puasa dan HbA1c secara signifikan, sehingga dianggap efektif sebagai terapi pendamping dalam meningkatkan kontrol glikemik pada diabetes tipe 2. Untuk kontraindikasinya, sebenarnya tidak ada kontraindikasi yang bagaimana, memiliki toksisitas rendah dan dinilai aman digunakan. Namun, beberapa efek samping ringan hingga sedang dapat muncul, terutama berkaitan dengan gangguan gastrointestinal seperti nyeri epigastrik atau ulu hati, nyeri perut bagian atas, dispepsia, mual, kembung, diare, peningkatan frekuensi buang air besar. Efek samping tersebut umumnya bersifat sementara dan tidak memerlukan penghentian terapi. Untuk interaksi dengan komponen lain, kurkuminoid dapat mempengaruhi farmakokinetik berbagai obat melalui modulasi enzim sitokrom P450, CYP450 di hati yang berperan penting dalam metabolisme obat. Obat yang berpotensi mengalami interaksi meliputi yang pertama antikoagulan, antibiotik, obat antidiabetik, obat kardiovaskular, antidepresan, dan agen kemoterapi. Selain itu, penyerapan kurkumin sangat dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi bersamaan, terutama sumber lemak dan protein. Karena kelarutannya yang rendah, kurkumin sering diformulasikan bersama piperin, senyawa dari lada hitam, dan lecithin untuk meningkatkan bioavailabilitasnya. Dari pembahasan tersebut disimpulkan bahwa 5 tumbuhan obat yang telah dibahas yaitu lidah buaya, bawang putih, pare, brotowali, dan kunyit menunjukkan potensi sebagai terapi diabetes mellitus. Mekanisme kerja dari tumbuhan tersebut meliputi peningkatan sekresi insulin dari sel beta pankreas, peningkatan sensitivitas insulin dan ekspresi GULT4, kemudian penghambatan enzim alfa amilase dan alfa glukosidase, kemudian penekanan gluconeogenesis hepatik, serta efek antioksidan dan antiinflamasi yang melindungi sel pankreas, kandungan senyawa bioaktif seperti polisakarida, flavonoid, alkaloid, saponin, dan lain-lain terbukti memberikan efek hipoglikemik dalam penelitian in vivo, in vitro, dan uji klinis. Namun, penggunaan tumbuhan obat masih memerlukan pengawasan medis yang ketat karena belum ada standarisasi dosis yang jelas dan data keamanan jangka panjang masih terbatas. Potensi interaksi dengan obat antidiabetik sintetik seperti metformin, sulfonylurea, dan lain-lain dapat meningkatkan resiko hipoglikemi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian klinis terstandar untuk menetapkan efektivitas, keamanan, dosis optimal, dan profil interaksi obat sebelum dapat direkomendasikan sebagai terapi yang aman dan efektif. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan, bisa di-scan di barcode tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.